Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senantiasa kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kenikmatan kepada kita semua, kenikmatan yang kita minta dan kenikmatan yang kita tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seseorang memperoleh hasil daripada doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah suatu nikmat tambahan yang dengannya wajib bagi kita semua untuk mensyukurinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi sebelum memerintah dan memberi sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberi kita tanpa memintanya, maka seorang mukmin tidak pantas baginya untuk ada keraguan di dalam hatinya saat dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, diterima atau tidak diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua, yang kita minta tadi atau yang kita tidak memintanya, maka yang lebih utama pemberian Allah Subhanahu wa taala adalah kenikmatan taufik, kenikmatan hidayah, kenikmatan keislaman, yang ini pun sama dengan kenikmatan yang sifatnya duniawi. Sifatnya nikmat yang berupa materi itu ada yang kita diberi tanpa memintanya, dan ada yang kita diberi setelah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga nikmat hidayah dan taufik. Ada sebagian orang harus meminta dulu hidayah kepada Allah baru diberi. Namun kemudian ternyata tidak sedikit juga orang yang memperoleh hidayah sebelum dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kenikmatan di atas kenikmatan, dikarenakan tidaklah Allah memberi nikmat taufik dan hidayah itu kepada seseorang, dia minta atau dia tidak memintanya kepada Allah, kecuali Allah mencintainya. Kadar pemberian Allah dalam hidayah kepadanya, maka itu adalah kadar kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba. Salam beserta salawat kita haturkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita saat kita belum memperoleh hidayah, dan membimbing kita saat kita telah memperoleh hidayah, dan juga membimbing kita agar bagaimana kita bisa istiqomah di atas hidayah. Dialah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berusaha, yang mengorbankan seluruh nyawa, mengorbankan hartanya, kekuatannya, dalam rangka bagaimana Islam ini sampai kepada kita semua. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia adalah manusia satu-satunya yang wajib untuk kita ikutin, yang wajib untuk kita cintai secara total, yang wajib untuk kita cintai secara total. Tidak ada ruang untuk kita tidak senang atau risih terhadap apa yang diperintahkan, apa yang dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik, demi Rabbmu wahai Muhammad, mereka itu tidak akan beriman sampai mereka tunduk, pasrah,
kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Summa la yajidu fi anfusihim harajan, sampai mereka tidak mendapati dalam dirinya, dalam hatinya risih, merasa terganggu dengan perintah Allah, merasa terganggu dengan larangan Allah yang tentunya man ata Allah man ata ar-rasul faqad ata Allah. Siapa yang mentaati Rasul, maka dia berarti dia telah mentaati Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke berapa? Salis. Sani. Sab'u as'ana. Kira sudah ini? Belum pi? Hadis yang ke berapa? Kalau tidak salah hadis yang ke 72 apa 72? 72 atau dari Abdullah bin Mas'ud, radhiyallahu taala anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak masuk surga seseorang yang di dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun sebesar biji zarrah. Kita para ulama tafsir, kita sudah sebutkan, ulama tafsir menyebutkan tatkala faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ulama tafsir menyebutkan bahwa kalimat zarrah itu adalah sebuah benda yang sangat kecil. Sebuah benda yang sangat kecil. Kalimat atom yang sekarang kita terjemahkan atau kita dapatin beberapa penerjemahan sebesar biji atom, kata mereka. Dahulu tidak dikenal itu biji atom, tidak dikenal, belum ada orang meneliti sampai yang menghasilkan penelitiannya bahwa benda paling terkecil adalah biji atom, adalah atom itu. Kemudian ada lagi sekarang lebih kecil daripada atom. Namun kemudian mereka, para ulama tafsir tadi menyebutkan bahwa zarrah itu adalah suatu benda yang terkecil. Bagaimana ukuran kecilnya? Ulama bahasa menyebutkan bahwa seseorang apabila dia menempelkan tangannya di atas tanah yang ada debu, kemudian ada yang menempel, maka yang menempel itu yang paling terkecil itu yang disebut dengan zarrah. Yang disebut dengan zarrah. Maka sebesar ini tatkala Allah tadi menyebutkan, terlanjur sebutkan ayatnya, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara, siapa yang melakukan kebaikan sebesar biji tadi, debu yang melengket di tangan saat kita menempelkannya ke tanah, maka dia akan melihat balasannya, dia akan memperoleh balasannya. Maka demikian juga tatkala Allah berbicara tentang kebaikan, Allah tidak akan menyia-nyiakan satu kebaikan seorang mukmin, maka demikian juga keburukan. Namun perbedaannya saat Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan yang sebesar biji zarrah dengan keburukan sebesar biji zarrah juga, kebaikan ini dilipat gandakan, dibesarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun keburukan, maka Allah akan membalasnya sesuai dengan dosanya itu, sesuai dengan kadar biji zarrahnya itu, keburukan yang dia lakukan. Di sini Rasulullah SAW menyebutkan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat biji kesombongan sebesar biji zarrah. Maka seorang sahabat bertanya, innar rajula yuhibbu an yakuna sawbahu hasanan wa na'lahu hasanan. Wahai Rasulullah, ada orang yang suka dengan bagaimana kalau bajunya baru, dia pakai di hadapan orang, sandalnya baru dia pakai, dia pakai di depan orang, dia tampilkan di depan orang. Maka Rasulullah SAW mengatakan, innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah itu indah,
dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Adapun maksudnya ini adalah jawaban bahwa apa yang kamu lakukan, apa yang dilakukan orang tersebut, menggunakan pakaian yang baru di depan orang, menggunakan sandal yang baru, itu bukan bagian daripada kesombongan. Adapun kesombongan, kata Rasulullah SAW, al-kibru batarul haq. Kesombongan itu adalah apa? Batarul haq, menolak kebenaran. Satu, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan apa? Meremehkan orang lain. Meremehkan orang lain. Maka dua kesombongan ini, kalau kita selamat tidak menerima selamat senantiasa menerima kebenaran dari Allah dan Rasulnya, maka boleh jadi kita terjatuh di dalam melihat orang lain sesama kita, atau kita tidak meremehkan orang lain. Ini nyata bahwa ada orang tidak pernah meremehkan orang lain, namun sulit baginya untuk menerima kebenaran, sulit baginya untuk menerima kebenaran, maka tetap saja dia mendapatkan bahwa menunjukkan bahwa di dalam hatinya ada kesombongan. Nah, la yadkhul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibr. Orang yang ada kesombongan dalam dirinya, maka dia tidak masuk surga. Bukan tidak akan, kalau dia mentobatkan masuk. Atau kalau kesombongannya itu adalah dalam hal dosa kecil atau dosa besar, tidak sampai pada taraf dosa kesyirikan, maka masuk surga namun tidak masuk neraka namun tidak kekal kalau dia tidak mentobatkan sebelum dia meninggal. Bahwa kesombongan ada dua, menolak kebenaran dan menolak meremehkan orang lain. Wa ammal mutakabbirun, halaman berikutnya, paragraf pertama. Wa ammal mutakabbirun, hadis ke-72 Haji. Wa ammal mutakabbirun, adapun orang-orang yang sombong, anil qiyadi li ba'dil haqqi, terhadap untuk tunduk terhadap terhadap sebagian kebenaran, alladzi yukhalifu ra'yahum wa hawahum, yang menyelisihi pendapatnya dan hawa nafsunya. Fahum wa illam yakunu kuffara fa inna ma'ahum min mujibatil iqam. Orang yang menyelisih tidak tunduk kepada kebenaran, sebagian kebenaran, dengan apa yang menyelisihi terhadap apa yang menyelisihi pandangannya dan hawa nafsunya, maka mereka keadaannya kalau bukan orang kafir, maka sehingga dia menolak kebenaran itu, maka penolakannya itu adalah sesuatu yang dapat dia dengannya diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, min mujibati al-iqab bihasabi ma ma'ahum minal kibri, tergantung dengan kesombongan yang dimilikinya, tergantung dengan kesombongan yang ada pada dirinya. Nah, wa ma ta'assaru bihi minal imtina'i. Nah, adapun terhadap apa yang mereka terpengaruh untuk menolak menerima daripada kebenaran, alladzi tabayyana lahum ba'da maji'i syar'i bihi, yang dengannya yang sudah nyata baginya kebenaran itu setelah datang kepadanya. Nah, sama tadi dia mendapatkan mendapatkan iqab, mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama bersepakat bahwa mereka mengatakan, man istabanat lahu sunnatu Rasulillah, siapa yang telah nyata baginya sebuah sunnah Rasulullah SAW, lam yahilla lahu an ya'dila anha liqaulin wahid, tidak halal baginya untuk berbelok, untuk mengambil pandangan yang lain, padahal sudah nyata bahwa ini adalah sunnah, namun tidak cocok baginya, kemudian dia bilang kayaknya saya cocok dengan mazhab ini, makanya mazhab kayaknya saya cocoknya mazhab ini saja.
Karena apa? Ya namanya belajar mazhab tidak ada taqayyud, tidak ada apa? Tidak boleh melazimkan diri saya harus berada mazhab ini saja. Dan ini dicontohkan siapa? Syekh Utsaimin. Dia apa? Syarahnya kitabnya apa? Al-Mumti' itu yang syarah kitab Zadul Ma'ad, Zadul Mustaqni. Dia menjelaskan itu semua. Betul dia Hambali, tapi banyak sekali perkataan yang keluar dari mazhab Hambali. Di antaranya apa? Baca qiraah Fatihah. Baca qiraah Fatihah. Maksudnya makmum. Dia harus membaca juga. Kalau mazhab Hambali tidak. Itu adalah sunnah. Itu adalah sunnah. Kalau dia baca tidak baca tidak masalah, karena dia sudah diambil dari imam. Ada tanggung jawabnya imam. Kata para ulama, man istabanat lahu sunnah, siapa yang sudah nyata baginya sebuah sunnah dari Rasulullah SAW, lam yahilla an ya'lahu an ya'dila anha liqaulin wahid, liqauli ahadin. Tidak halal baginya untuk berpindah ke perkataan orang lain, salah seorang pun tidak boleh dia pindah-pindah. Kalau dia merasa apa? Berbeda. Kainan minan nasi mangkana. Maksudnya kainan mangkana. Bagaimanapun. Tidak ada alasan diterima. Tidak ada alasan diterima kalau sudah nyata. Makanya yang biasa kita sebutkan bahwa yang diberikan pahala itu terhadap amalan yang kita lakukan adalah yang kita pahami. Yang kita pahami. Kalau itu yang kita pahami, ini adalah pendapatnya Hambali, Syafi'i, Maliki, itu saja lakukan dulu. Kemudian ternyata sekarang kita lagi belajar mazhab Hambali misalnya. Jangan dulu keluar sampai dia berhasil mensyarah kepada kita, mengeluarkan keraguan kita terhadap mazhab Hambali misalnya. Yang sebelumnya kita yakini mazhab Syafi'i, kita belajar sekarang mazhab Hambali, sebelumnya Syafi'i misalnya. Tidak boleh kita keluar lah begitu. Yang penting saya belajar mazhab, saya harus keluar. Tidak boleh begitu. Tapi selama ini kita masih yakini, walaupun dia keluarkan semua dalil-dalilnya, namun kita ini apa? Masih meyakini bahwa ini yang rajih, ini yang ada dalilnya, ini yang lebih saya pahami, maka tidak boleh dia amalkan itu. Kenapa? Karena tidak dapat pahala nanti. Tidak dapat nanti pahala. Kainan mangkana, tidak ada alasan diterima. Tidak ada alasan diterima dengannya seseorang boleh keluar, boleh mengambil pendapat orang lain sementara sunnah Rasulullah SAW setelah nyata baginya. Telah nyata baginya. Nah, fayajibu ala talibil ilmi an ya'zima azman jaziman. Orang yang belajar agama hendaknya dia apa? Dia an ya'zima, bertekad dengan kuat ala taqdimi qaulillah wa qaulir rasul, untuk mengedepankan ucapan Allah, firman Allah dan ucapan Rasulullah SAW ala kulli ahadin, terhadap siapa saja selain daripada mereka, daripada mereka. Wal ijtihadu fi ma'rifati muradihi, dan bersungguh-sungguh sekuat tenaga untuk apa? Memahami apa makna ucapan Allah ini, apa makna ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Maka ini dijelaskan dengan ulama. Biasanya yang lengket dengan pemahaman kita yang awal. Biasanya yang lengket dengan di dalam hati kita terhadap sebuah pemahaman adalah yang pertama masuk di hati kita. Maka ya kaidahnya apa dia? Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Al-yaqinu la yazulu bisyakki. Bagaimanapun pujian ulama, ujian para masyayikh terhadap semua mazhab yang dia pegang, maka jangan dengan pujiannya kita berpindah sementara yang kita pahami berbeda. Yang kita pahami berbeda. Wa an yakuna asluhu alladhi yarji'u ilaihi, wa an yakuna asluhu alladhi yarji'u ilaihi, itu adalah pondasi dengannya dia kembali kepada ucapan firman Allah Subhanahu wa taala dan firman dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertolak belakang kayaknya begini-begini, cari ucapan Rasulullah ini cocok atau tidak dengan ucapan Rasulullah, ada kesinkronan dengan firman Allah Subhanahu wa taala atau tidak. Wa asasuhu allazi yabni alaihi, itu adalah pondasi yang dengannya dia membangun semua pemahamannya, yaitu ucapan firman Allah Subhanahu wa taala dan
ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ihtida bihadiyun Nabi sallallahu dalam meniti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apa ni? Wattiba'u fi zalika zahiran wa batinan. Dalam mengikuti, mengamalkan firman Allah, mengamalkan sabda Nabi SAW itu secara zahir dan batin. Secara zahir dan batin. Tidak disembunyi-sembunyi. Nah. Fayajibu mana ini? Famata wuffiqa li hadzal amril jalil faqad wuffiqa lil khair. Kapan seseorang diberikan taufik untuk apa? Untuk memahami hal ini, yaitu mengedepankan firman Allah dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad wuffiqa lil khair, maka sungguh dia telah diberikan apa? Diberikan apa? Kebaikan. Nah, wa sara khata'uhu ma'fuwan anhu, maka apa? Jadilah kesalahan yang dia lakukan setelah dia berijtihad sekuat tenaga, kemudian ternyata terjatuh dalam kesalahan, insyaallah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lianna qasdahu al-am ittiba' asy-syara'. Kenapa? Karena tujuan awalnya adalah apa? Mengikuti syariat, mengikuti syariat. Fal khata'u ma'zurun, maka kesalahan yang dilakukannya akan diberikan uzur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam syariat. Ma'zurun fihi idza fa'ala mustata'ahu min al-istidlal, tatkala dia melakukan apa? Mencari hukum dengan sekuat tenaganya, mencari dalil untuk mengamalkannya. Maka wal ijtihadu fi ma'rifatil haq, dan apa? Bersungguh-sungguh dalam mengetahui, untuk mengetahui apa? Kebenaran. Wa hadza huwal mutawadi'u lil haqqi, inilah orang yang merendahkan diri di hadapan kebenaran. Inilah orang yang merendahkan diri di hadapan kebenaran. Nah, kemudian yang kedua, wa ammal kibru 'alal khalqi, adapun kesombongan terhadap apa? Menyombongkan diri terhadap makhluk lainnya, fa huwa ghamtuhum wa ihtiqaruhum, maka ini adalah apa? Meremehkan orang lain, menghina orang lain. Wa dzalika nashi'un an 'ujbil insan bi nafsihi wa ta'azumihi alaihi. Kenapa orang gampang meremehkan orang lain? Dikarenakan penyebabnya seorang tidak meremehkan orang lain kecuali dia menganggap dirinya lebih baik daripada orang itu. Maka pada saat itu berarti ada kesombongan dalam dirinya, dalam hal dunia, dalam hal apa? Ibadah, dua-duanya. Nah, dan kesombongan, orang yang sombong ini adalah orang yang merampas dan mencuri selendang Allah Subhanahu wa taala. Mencuri barang orang haram, dipotong tangannya. Orang yang mencuri pakai selendang Allah Subhanahu wa taala lebih besar, karena tidak ada yang boleh menyombongkan dirinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana dalam hadis tentunya yang bahwasanya kesombongan itu adalah dosa yang besar. Siapa yang menyombongkan diri, faqad naza'ani fi ridai, maka sungguh dia telah merampas selendang Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam hadis hadis qudsi. Nah, orang yang menyombongkan orang lain adalah sebabnya dikarenakan dia an ujibil insani bi nafsihi, menganggap dirinya lebih jago, lebih hebat daripada orang lain. Wa ta'azumihi, lebih tinggi, saya lebih jago, lebih hebat, ini kedudukan saya begini, fisik saya begini dan seterusnya. Nah, fal ujubu bin nafsi yahmilu ala takabburi ala al khalq, maka bangga dengan diri itu mengantarkan seseorang untuk menyombongkan diri terhadap orang lain, menganggap remeh orang lain, menganggap bahwa orang lain itu kurang, serba kekurangan, ibadahnya lebih sedikit, ucapan baiknya, zikirnya semua lebih sedikit dan seterusnya. Nah,
Dan segala profesi, segala yang kita lakukan, segala amalan, pasti di sana ada peluang untuk kita sombong. Apa saja? Kalau seorang penuntut ilmu, dia akan bangga dengan ilmunya. Ya, orang yang suka hadir dalam majelis ilmu, dia akan bangga dengan kehadirannya. Orang yang kaya, dia akan sombong dengan apa? Dengan hartanya. Orang yang besar fisiknya, dia akan bangga dengan fisiknya. Dia semuanya. Karena syaitan tidak pernah ada waktu kecuali dia menggoda manusia. Tidak ada waktunya. Senantiasa dia sibuk supaya dia punya teman. Senantiasa dia sibuk supaya dia punya teman. Kalau kita senantiasa kita sibuk supaya kita menyingkir dari teman. Makanya Rasulullah man syazza finnar. Kata Rasulullah, siapa yang menjauh dari temannya, syazza finnar, maka dia juga hakikatnya dia menjauh ke neraka. Maka di antara nikmat yang agung besar bagi kita semua adalah teman yang soleh. Teman yang soleh, jangan tinggalkan dia. Jangan tinggalkan dia walaupun ada banyak kekurangannya, tetapi selama dia tidak merugikan kita, dan justru dengan perbuatannya, kalimat-kalimatnya dan seterusnya, maka kata para ulama, as-sahibu sahib. As-sahibu sahib. Teman itu senantiasa menarik. Bukan menarik dengan kata-katanya, bukan menarik dengan hartanya, tetapi kebaikannya yang membuat kita tertarik mengikutinya. Mengikutinya. Bagaimanapun keadaan teman, maka insya Allah kita tidak jauh dari itu, tidak jauh dari itu. Bagaimanapun seseorang mengakunya salafi, temannya lihat saja, temannya siapa dia bergaul, maka insya Allah inna tujura la taqa'u illa ala askaliha. Sesungguhnya burung-burung itu tidak bertengker kecuali yang semisal dengannya. Burung gereja pernah bertengker sama burung elang? Ada kayu gini, ada elang di sini, dia datang situ, dimakan dia, tidak mau. Tidak mau. Burung cuci bara. Tidak bertengkar dengan apa? Ricu-ricu apa? Yang biasa hitam putih itu, warnanya. Itu tidak akan bertengkar kecuali sangat sedikit. Yang sedikit ini, kalau ada orang begitu, ternyata orangnya soleh, betul-betul salafi begitu, ternyata bergaul jadi ini. Tapi jangan juga mencap. Kenapa? Karena itu jarang. Artinya terkadang ada orang bergaul dengan orang lain yang mungkin tidak sama tampilannya, pemahamannya, ternyata dia punya niat tersendiri, mungkin mendakwahi, mungkin ini dan seterusnya. Tapi tadi hukumnya bahwa apa? Kata Rasulullah SAW, an-nadiru la hukmalah. Kejadian yang jarang terjadi, perbuatan yang jarang itu tidak ada hukumnya. Tidak ada hukumnya, la hukmalah, diikutkan nanti begitu. Jadinya apa? Inna tuyura la taqaw illa ala ashkaliha. Siapapun dia, bagaimanapun modelnya, pengakuannya, tampilannya, maka pasti lihat saja temannya, mirip-mirip saja dengan itu, mirip-mirip dengan itu. Dan ini lebih ditekankan, bukan hanya ditekan dalam mencari teman, dalam apa juga, dalam mencari istri juga begitu. Mencari istri, apa dia disuruh? Cari siapa temannya itu, fulan. Karena kenapa? Karena dinul mar'i ala dini khalilihi, kata Rasulullah. Agama seseorang tergantung dengan agama temannya. Maka kalau mau bertanya tentang orang tersebut, tidak usah tanyakan orang secara langsung itu. Tanyakan kepada temannya saja, tanya bagaimana fulan. Maka kalau sudah mendapatkan seterusnya kabar-kabarnya, insya Allah itu sudah alamat yang kuat bahwa orang ini begini-begini. Kecuali tanya orang yang musuhnya begitu, pasti sebutkan apa kejelekannya, keburukannya. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bihasabi imri'in minasyarri an yahkira akhahu al-muslim." Cukuplah bagi seseorang dari keburukan itu, tatkala dia menganggap remeh saudaranya yang muslim. Artinya sangat buruk. Sebagaimana juga Rasulullah SAW, kafa bil mar'i ayyakuna kaziban an yakula kullama sami'ah. Cukuplah dianggap seseorang itu adalah apa? Sebagai pendusta tatkala dia mengungkapkan seluruh apa yang dia dengar. Tatkala dia mengungkapkan seluruh apa yang dia dengar, walaupun benar.
maka itu tetap saja dikatakan oleh Rasulullah SAW, itu sudah cukup baginya bahwa dia adalah orang yang berdusta, orang yang berdusta. Karena para ulama menyebutkan apa? Laisa kullu ma ulima yuqal. Tidak semua yang kita tahu diucapkan. Kenapa? Kadang cocok bagi kita, orang lain belum tentu cocok. Kita memahaminya, orang lain tidak memahaminya. Dan bahkan kebenaran yang kita harapkan justru fitnah yang muncul. Nah, walamma qala hadzal rajulu, tatkala sahabat ini berkata kepada Rasulullah SAW, innar rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanan wa na'luhu hasanan. Bahwa dia ingin merasa risih dengan orang yang menganggap pakaiannya, berbangga dengan pakaiannya, merasa senang dengan pakaiannya, maka Rasulullah SAW menyebutkan tadi, innallaha jamil yuhibbul jamal, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Wa khasyiya an yakuna hadza minal kibri. Ini sahabat hirs, punya perhatian, jangan sampai ini saya dengan pakaian saya menyombongkan diri. Jangan sampai dengan pakaian saya ini saya termasuk bagian orang, termasuk dari orang yang menyombongkan diri. Maka dia khawatir, terhadap apa? Terhadap ancaman yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepadanya, anna hadza laisa minal kibri. Ini bukan bagian daripada kesombongan. Ketika orang cinta dengan HP barunya, senang, dia kasih tahu temannya, saya baru kemarin beli ini dan seterusnya. Kenapa? Ini bersyukur itu bukan hanya alhamdulillah, tapi wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. At-tahaddus bin ni'mah, mengungkapkan kepada orang, tapi adabnya ada. Apa dia? Jangan sembarang orang kasih tahu begitu, saya punya HP baru kemarin saya beli. Ternyata orangnya kita sudah tahu bahwa dia orangnya suka hasad, suka iri. Sebentar meledak HP-nya gara-gara hasadnya. Demikian. Maksudnya perlu untuk mempraktekkan firman Allah tadi, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun tentang nikmat yang Allah berikan kepadamu, kabarkan kepada orang siapa ini? Para ulama menyebutkan orang tertentu. Siapa dia? Orang yang kita percaya. Insya Allah kalau orang yang bagus, maka dia akan mentabrik dengan terhadap kenikmatan kita, kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Dia masya Allah, subhanallah, barakallahu fiik. Dia akan mengatakan begitu, sehingga mungkin dia justru sebelumnya tujuan kita satu untuk sebuah kebaikan, kita membeli HP, membeli namun kemudian karena doanya banyak manfaat yang bisa kita pergunakan dengan kenikmatan tersebut. Tapi ketika kita beritahu kepada orang, tidak, bukan hanya tujuan tadi satu, awalnya kita tujuannya satu untuk kebaikan, kemudian tatkala dia hasad, rusak HP-nya, tidak bisa semua kebaikan harapan kita dalam membeli HP hilang. Karena begitu penyakit ain, bukan hanya pandangan begitu, tersebut aslinya adalah ain, suka lihat kenikmatan orang yang dia diberikan oleh Allah kepadanya. Orang beli pakaian, beli mobil dan seterusnya, dilihat, maaf lagi, kenapa kemarin ini saya dikerja, dilihat terus, makanya disebutkan ain, penyakit ain. Namun kemudian ain ini tidak khusus karena mata, tetapi hasad juga. Hasad yang berlebihan, kan hasad ada dua. Hasad ada dua. Hasad karena ingin memilikinya. Hasad tidak ingin memilikinya, tapi keinginannya supaya pindah saja itu HP barunya. Pokoknya dia tidak mau memiliki, dia tidak mau juga memiliki temannya. Itu hasad yang paling tinggi, sebagaimana siapa? Iblis. Laknatullah alaihi. Nah, maka hasad begitu, bisa membakar mobil, bisa membakar rumah kalau semakin terlalu dalam. Bukan hanya dirusaki fisik manusia, enggak, bahkan pada benda juga bisa dia rusak. Itu pengaruh hasad. Nah,
Makanya kita disunahkan setiap apa yang indah dimiliki orang-orang lain, anak kecil dan seterusnya, yang kita kayaknya lagi imutnya ini lagi apa menggemaskan begitu anaknya orang tetangga, jangan bagusnya, senang sekali setiap saat dia mau pegang, dia mau peluk dan seterusnya. Tapi tidak ada kalimat-kalimat thayyibah keluar dari mulutnya. Sebentar sakit anaknya. Itu berarti penyebabnya. Itu penyebabnya itu. Sementara kalau memang tidak ada yang lain, artinya penyebab yang lain, itu berarti itu penyebabnya itu. Tapi kalau ini, namun kemudian dia mungkin tidak sengaja, dan penyakit itu kita kan dilarang mencintai sesuatu dengan berlebihan, dilarang juga membenci dengan berlebihan. Kenapa? Karena dua-duanya semuanya dalam kebaikan saat kita berlebihan mendatangkan mudarat, dalam keburukan saat berlebihan juga mendatangkan mudarat. Maka Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabat, fahallan tubariku, tatkala ada anak dan seterusnya kenikmat dia kasih keluar kepada para sahabat, kemudian di antara sahabat bilang bagusnya begini, maka Rasulullah SAW mengatakan fahallan tubarihu, tidakkah kalian itu mentabriknya, maksudnya ya barakallahu fiik, ya subhanallah, masyaallah dan seterusnya. Dan itu sulit. Apa sulit dihilangkan penyakitnya. Kalau orang yang kena ain, sulit itu. Tapi ada obatnya tentunya. Obatnya tadi itu apa? Saya sebutkan. Obatnya apa? Panggil saja orang, pernah mungkin saya sebutkan di sini. Panggil saja orang itu datang bertamu lagi, karena mungkin dia tidak sengaja. Karena saking cintanya, saking senangnya, panggil datang minum teh. Kasih pisang goreng dan seterusnya. Mungkin dia simpan sepotong, atau minum tehnya masih ada dia sisakan. Silakan dia kasih masuk di ember sebagian, kemudian dikasih di ember, kemudian dimandikan sebagian, diminumkan sebagian. Insyaallah sembuh itu. Dan itu mujarab. Insyaallah mujarab itu. Wa annahu min jamal. Wa annahu minal jamali alladhi yuhibbuhu Allah. Orang yang berpakaian yang suka berpakaian baru dan seterusnya, berpakaian yang baik, maka itu bagian daripada keindahan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu ta'ala jamilun fi zatihi. Karena Allah itu indah pada zatnya. Wa asma'ihi, dan sifat-sifatnya, nama-namanya dan sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Yuhibbul jamal az-zahiri wal jamal al-batini. Dan Allah mencintai keindahan yang zahir, pakaian, dan keindahan yang batin dengan tauhid, dengan ibadah, husnuzan dan seterusnya. Itu jamal, keindahan yang batin. Sebagaimana yang di sini disebutkan fal jamaluz zahir kan nazafatil jasad, sebagaimana membersihkan diri, bersihnya badan, pakaian, tempat tinggal, wa tawabi'u zalika, dan apa yang selain daripada itu. Wal jamalul batin at-tajammulu bi ma'alil akhlaq wa mahasiniha, itu memperindah batin kita, hati kita dengan akhlak-akhlak yang baik. Oleh karena itu, di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hdini li ahsanil a'mali wal akhlaq. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepadaku untuk amalan yang terbaik dan akhlak yang terbaik. Li an yahdiya la yahdi li ahsaniha illa anta. Tidak ada yang memberi hidayah, memberi petunjuk untuk perbuatan yang baik, untuk akhlak yang baik kecuali Engkau ya Allah. Wasrif anni sayyi'al a'mal, dan palingkanlah dariku amalan yang buruk, akhlak yang buruk. La yasrifuhu anni sayyi'aha illa ant. Tidak ada yang dapat memalingkannya kecuali Engkau. Hadis yang ke 73 dari Abdullah ibnu Amr radhiyallahu taala anhuma, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, qad aflaha man aslam wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atahu. Sungguh telah beruntung
orang yang masuk Islam. Wa ruziqa kafafan, dan dia diberikan apa? Rezeki. Apa bentuk rezekinya? Menahan diri untuk tidak minta-minta. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan diberikan apa? Diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan terhadap apa yang Allah berikan dari kenikmatan itu. Ini semua adalah apa? Kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Orang mau bahagia, berislam. Orang mau bahagia saat dia berislam, tahan dirinya untuk tidak minta orang lain. Tahan dirinya untuk tidak menampakkan kebutuhan kepada orang lain, karena meminta kepada orang lain dua, meminta dengan tangan, mengayunkan tangannya, atau meminta dengan penampilannya, meminta dengan penampilannya, orang menampilkan bahwa dia orangnya butuh, ingin dikasihani dan seterusnya, maka itu juga adalah bagian daripada minta-minta. Orang yang meminta-minta, maka akan datang di hari kemudian yang kemudian wajahnya tidak memiliki daging. Wajahnya tidak memiliki daging, dan ini biasa disebutkan apa dia? Bahasa kita kapalak rupa. Mukanya sudah tebal, dagingnya sudah tebal dagingnya. Kemudian wa qanna'ahu Allah, dan qanaah ini adalah bagian daripada sebab kebahagiaan seseorang. Kebahagiaan seseorang, merasa cukup. Merasa cukup dengan apa saja yang Allah berikan kepadanya. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik.